Selanjutnya, kami persilakan Dekan Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Profesor Dr. Sri Mariati, ST, MIP, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Ridwan Sutriyadi, ST, MT, PhD. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Bapak Ibu sekalian untuk membacakan kurikulum vitae dari Profesor Ridwan Sutriyadi, guru besar pada bidang kota cerdas berkelanjutan atau Sustainable Smart City. Profesor Ridwan Sutriyadi lahir di Garut pada tanggal 30 Januari 1970, merupakan anggota kelompok keahlian perencanaan dan perancangan kota Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung, TMT Guru Besar 1 November 2023. Didampingi oleh istri tercinta Ibu Astri, Pak Ridwan mempunyai pasukan yang cukup banyak tapi tidak sebanyak Ibu Nuning tadi ya, karena tidak ada 4A, 4B, Cece, Ataya, AA Abian, AA Rasdan, dan AA Halil. Di sini juga hadir keluarga besar Profesor Ridwan dari Garut. Nah, sebagai Direktur Pendidikan Non-Reguler, tentu saja Pak Ridwan harus mempunyai banyak sertifikasi. Di sini kita lihat yang dicantumkan ada 4, yaitu sertifikasi dari Ikatan Ahli Perencanaan, sertifikasi Ahli Utama Perencanaan Kota dari lembaga sertifikasi profesi Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota Indonesia atau disingkat IAP. Kemudian insinyur dari program studi profesi insinyur Subprodi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung. Kemudian IPU atau insinyur profesional utama dari Persatuan Insinyur Indonesia pada Badan Kejuruan Teknik Kewilayahan Perkotaan dan ASEAN Engineering atau yang diperoleh dari ASEAN Federation of Engineering Organization. Pak Ridwan ini memang asli Garut, jadi TK, SD, SMP ya, ini ditempuh di Garut, kemudian SMA ini migrasi ke Bandung, di SMA Negeri 3 Bandung, kemudian S1 Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota di ITB, kemudian juga S2 di ITB, kemudian melanjutkan S3 di University of Florida, jadi dari Garut ke Amerika ini ceritanya. Nah, Pak Ridwan memulai karir sebagai dosen, sebagai asisten dosen tahun 95 sampai 98, kemudian diangkat sebagai CPNS tahun 98, lalu sebelumnya pernah sebelum menjadi Kaprodi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota pernah menjadi koordinator pelatihan jabatan fungsional perencana yang hingga saat ini masih berlangsung di Perencanaan Wilayah dan Kota SAPPK ITB. Kemudian saat ini Prof. Ridwan merupakan Direktur Pendidikan Non-Reguler pada Kantor Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan ITB. Juga pada saat ini menjadi Badan Kerja Forum Guru Besar ITB periode 2024-2027 sebagai Sekretaris Komisi 1 yang membidangi tentang nilai-nilai luhur. Nah, untuk kegiatan penelitian tadi bidangnya adalah Smart City. Ini penelitian-penelitian terbaru yang dilakukan antara lain adalah bertema pembangunan kota berbasis pengetahuan, kemudian transformasi pengelolaan bekas tambang menuju pembangunan sustainable regenerative cities, dan juga penyusunan master plan desa berbasis digital branding pada resiliensi industri kreatif. Untuk publikasi, nah ini mungkin kita perlu mencatat ini Pak Ridwan ini banyak sekali publikasinya terutama dalam bentuk buku ya. Nah untuk makalah ini ada 70-an makalah, kemudian makalahnya ini tidak hanya dalam bentuk jurnal, proceeding, tetapi juga merupakan bahan tayang dalam bentuk YouTube. Untuk pembimbingan, Profesor Ridwan telah meluluskan 72 mahasiswa program sarjana, 38 mahasiswa program magister, dan 3 mahasiswa program doktor sebagai pembimbing utama dalam kurun waktu 2000 hingga 2024.
Berbagai penghargaan ini diterima oleh Prof. Ridwan Sutriyadi, antara lain di sini adalah penghargaan Karya Satya Pengabdian 25 tahun dan 20 tahun, kemudian penghargaan Pres ITB karena banyak sekali publikasinya dalam bentuk buku. Ini kalau tidak salah sudah lebih dari 10 buku yang diterbitkan oleh Prof. Ridwan. Kemudian penghargaan bidang karya inovasi pada puncak acara Dies Natalis ITB. Kemudian juga, nah ini Prof. Ridwan ini menjadi penilai Bapak Ibu tim penilai PNS ini, makanya ini banyak juga PNS yang hadir di sini nih karena Pak Ridwan menjadi tim penilai PNS berprestasi, kemudian juga di Bappenas ya untuk penghargaan perencanaan pembangunan daerah juga sebagai tim penilai. Nah, hobi ini tadinya saya kira hobinya menulis buku, tetapi ternyata bukan, walaupun ada gambar buku-buku juga di situ. Jadi Pak Ridwan ini boleh dicek, Bapak Ibu banyak sekali koleksinya, bisa dicek di kantor Direktur Non-Reguler maupun di Labtek 9A Sugianto Sugijoko. Ini koleksi-koleksi, ada motor, ada mobil, silakan jika ingin melihat. Di samping juga koleksi buku tentu saja. Nah, di samping itu juga Prof. Ridwan hobi makan mie bakso. Demikian CV dari Profesor Ridwan Sutriyadi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kami persilahkan Profesor Ridwan Sutriyadi, ST, MT, PhD, untuk menyampaikan orasi ilmiah. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanah ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, Rektor ITB atau yang mewakili, Ketua Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para Ketua Senat Fakultas Sekolah atau yang mewakili, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat dan tamu undangan yang hadir secara daring. Baiklah, saya akan menyampaikan orasi ilmiah saya tentang kota cerdas berkelanjutan, perspektif perencana kota. Bila kita mendalami teknik planologi atau perencanaan wilayah dan kota, kita senantiasa akan mengenal dua tokoh ini, Patrick Geddes dan Ebenezer Howard. Patrick Geddes merupakan ahli biologi, sosiolog, perencana kota, dan filantropis terkemuka di Skotlandia, sedangkan Ebenezer Howard merupakan seorang yang berkarir sebagai reporter dan stenograf. Kedua tokoh ini sudah menanamkan konsep keberlanjutan sebagai kritik terhadap dampak dari revolusi industri kala itu yang menciptakan urbanisasi yang cepat, dampak kesehatan lingkungan, dan pergeseran sosial. Geddes menanamkan konteks keberlanjutan mulai dari adanya konsep wilayah, bahwa kota tidak bisa berdiri sendiri tetapi harus dipandang sebagai bagian dari sistem kewilayahan. Geddes mempraktekkan ecological planning yang fokus pada pengintegrasian alam ke dalam lingkungan kota melalui ruang terbuka hijau dan taman. Konsep kecerdasan pun sudah diperkenalkan oleh Geddes melalui conservative surgery, gagasan untuk memperbaiki area kota existing dengan gangguan minimal daripada melalui pembongkaran besar-besaran. Ia pun menanamkan konsep kecerdasan melalui pembangunan dari bawah melalui pendekatan participatory planning dalam konteks perencanaan, meletakkan dasar bagi metode perencanaan partisipatif modern, sama halnya dengan Ebenezer Howard yang menawarkan konsep community ownership yang kemudian menjadi timbul sekarang terkait dengan commons, atau kalau di sini ada Pasekda terkait dengan sabilulungan, begitu, kepemilikan bersama. Konsep kecerdasan dan keberlanjutan pun sudah ditanamkan oleh Howard kala itu, dengan adanya konsep self-sufficiency dari satu kota baru dan akan menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan bagi warganya. Ruang terbuka dipercaya sebagai alat untuk meningkatkan kualitas kehidupan warganya. Jadi sejak awal mula munculnya keilmuan perencanaan kota sudah ada praktek kecerdasan dan keberlanjutan.
Bukan hanya itu, sebagai dampak dari revolusi industri kala itu, ada juga teknologi yang muncul dan membutuhkan penyesuaian terhadap sistem perencanaan kota. Penemuan mobil berdampak terhadap struktur dan ruang kota pada kala itu. Kemudian berikutnya, kemunculan konsep tema pembangunan kota sebagai salah satu bentuk inovasi yang menyelesaikan masalah perkotaan, seperti dengan adanya konsep kota cerdas pun sudah disinggung oleh tulisan Refleksi Berkembangnya Perencanaan Kota di Amerika Serikat yang kurang lebih sama dengan kondisi di Indonesia. Ini kebetulan Pak Chris, pembimbing saya, memberikan refleksi atas 100 tahun berkembangnya perencanaan kota di Amerika. Mereka mengelompokkan 3 utama menyangkut kehadiran ilmu perencanaan kota di Amerika berdasarkan publikasi ilmiah ke dalam 3 tema utama. Pertama, perencanaan kota akan senantiasa berhubungan dengan interaksi antara ide, tren, dan pengembangan otoritas. Kedua, bahwa perencanaan kota akan senantiasa berhubungan dengan masalah-masalah umum yang tetap ada seiring dengan berjalannya waktu. Contohnya terkait dengan inovasi dan keberlanjutan. Ketiga, bahwa perencanaan kota berhubungan dengan bagaimana para pemangku kepentingan memaknai konsep perubahan yang dapat didefinisikan secara beragam. Apakah berubah ke arah yang lebih baik ataukah mengalami penurunan kualitas lingkungan. Kemudian pada era pertengahan tahun 90-an, banyak diperbincangkan tentang pergerakan masyarakat, kemudian memicu pembahasan lebih lanjut dalam konteks struktur ruang kota. Cerita terkait ini saya ingat Pak Boy Kombaitan, job housing mismatch, job housing balance. Menginjak dekade berikutnya, Klosterman dan Master berupaya untuk merangkum bahasan tentang bentuk lebih jauh dari struktur ruang kota multiple nuclei atau polycentric urban region. Disinilah muncul kembali tentang fenomena integrasi teknologi terhadap suatu kota dan wilayah dengan bentuk yang berbeda dari awal tahun 1900-an. Selain dari fenomena tentang morfologi ruang kota dan hubungan fungsional. Pada masa itu sudah mulai diperlukan riset terkait dengan dampak teknologi terhadap bentuk kota, bukan hanya teknologi otomotif, tapi teknologi di bidang infrastruktur termasuk TIK. Selain itu penting pula adanya kolaborasi antar pusat, bukan mementingkan kompetensi, tetapi kesan dari penggunaan istilah kota cerdas saat ini, karena pada masa itu pun sudah dikaji bahwa kompetisi antar kota dapat menyesatkan. Implikasi praktisnya memerlukan evaluasi kritis untuk menghindari potensi jebakan yang terkait dengan paradigma kompetitif. Kemudian sementara itu menandai oil boom pada era tahun 70-an ketika saya baru lahir, di mana di dalamnya menjelaskan akan terdapat perubahan masyarakat nih di bukunya Age of Discontinuity, bahwa ke depan akan terdapat fenomena yang berbeda. Ia menjelaskan bahwa akan terdapat 4 ciri era pembangunan ke depan dan mulai saat itu, yaitu adanya teknologi baru, perubahan ekonomi dunia, dinamika sosial dan politik yang berubah cepat, serta adanya kepentingan tentang modal pengetahuan. Saya jadi teringat Direktorat Non-Reguler, pentingnya lifelong learning. Sementara itu, buku lainnya yang berpengaruh pada tahun 90-an menjelang tahun 2000 ialah Telecommunication and the City, yang menggambarkan masa depan kota dengan adanya perkembangan telekomunikasi. Secara garis besar, buku ini memberikan gambaran dampak nyata perkembangan telekomunikasi modern terhadap kota dan sistem perkotaan. Bisa ada efek sinergi, complementarity, substitusi, dan yang lainnya. Mohon maaf Pak Kaban, Kota Bandung, ini contohnya di Bandung ada beberapa hal yang spesifik untuk menjadi tantangan kita bersama. Kemudian saya mengusulkan 8 layer kota cerdas supaya berkesesuaian dengan sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia, yang meliputi 8 itu. Komponen pertama, identitas yang berintegritas. Kedua, sejarah dan budaya. Ketiga, sisi ruang. Yang keempat, berkaitan dengan sektor pembangunan. Yang kelima, ekosistem kecerdasan. Yang keenam, berkaitan dengan TRL, tingkat kesiapan teknologi. Ketujuh, dampak teknologi. Dan kedelapan, terkait dengan tata kelola. Apapun yang terjadi, perencana harus bisa bergerak dan menghasilkan progres terkait dengan kota yang layak huni dan berkelanjutan. Termasuk juga bagaimana perencanaan kota bisa menjabarkan struktur dan pola ruang sampai kepada building codes. Di dalam hal ini perkembangan terkini, spatial analisis dibutuhkan, demikian juga urban computing. Tetapi di dalamnya membutuhkan decision making proses yang lebih mendahulukan concern dan common goals dan mempertimbangkan stakeholders. Kemudian apa makna dari 8 layers kota cerdas tersebut? Itu bisa dijadikan sebagai pemetaan awal terkait dengan identifikasi bila kita mengembangkan perencanaan wilayah dan kota dalam konteks yang lebih luas. Kemudian setelah itu, ini dalam konteks strategic choice analysis,
Ada tahapan shaping mode dan ada tahapan designing mode, comparing mode, dan pada akhirnya choosing mode. Disinilah ketika menentukan choosing mode, teknologi bukan hanya satu-satunya, tapi bagaimana teknologi berhubungan dengan organisasi prosesan produk bisa memiliki komposisi yang saling berimbang. Kami menguji cobakan 5 tahapan ini. Pertama terkait dengan 8 layers kota cerdas. Keinginan ke depan tidak hanya berdasarkan potensi desa 2021, tapi ada data yang lainnya. Di sini hadir Pak Dirjen Penataan Ruang, bagaimana kalau ini bisa memberikan masukan lain terhadap SPPR yang sekarang sedang berjalan. Terima kasih juga kepada Pak Ibeng sudah memberikan datanya. Mungkin ini sebetulnya ada tayangannya, tapi saya skip aja, ini ada di bukunya. Kemudian yang kedua ialah bagian dari 8 layers kota cerdas itu seringkali kegagalan merencana, kita terlalu fokus kepada outputnya tanpa mengetahui terkait dengan bagaimana akar permasalahan dari wilayah yang kita rencanakan. Judgments of balance ini adalah upaya untuk mengetahui akar permasalahan. Ini kita melihat di kasus yang highly urbanized DKI Jakarta, yang ada rural areanya Sumedang, yang ada rural areanya di Bogor yang berhubungan dengan aglomerasi, dan sebetulnya ini kita uji cobakan terlebih dahulu selama pandemi itu di kota Bandung. Terima kasih Pak Anton, Pak Kaban sudah mendukung kegiatan ini. Terus kemudian yang kedua, yang terakhir ini lebih update. Terima kasih kepada Pak Sekda Kabupaten Bogor sudah hadir di sini. Kita menguji cobakan di Kabupaten Bogor terkait dengan 8 layers kota cerdas itu secara lebih rinci, dan kita uji cobakan di program studi yang baru di S2, Sistem Inovasi Kota Cerdas. Terima kasih juga Pak Supri dan Pak WDA SPS atas dibukanya program ini sebagai salah satu pilihan. Kemudian saya mungkin cepat saja, 8 layarnya dipetakan menggunakan big data, terus kemudian jadi berpikiran juga bagaimana ini bisa saling mengisi dengan konsep perencanaan dan juga bagian dari pemanfaatan dan pengendalian dari sudut pandang yang berbeda. Mohon masukannya mungkin dari Pak Dirjen Penataan Ruang. Dan di sini juga ada Direktur Tata Ruang Nasional. Semoga ini bisa menjadi agenda ke depan untuk bisa lebih memperkaya. Kemudian berikutnya ialah bagaimana melakukan analisisnya, begitu ini secara lebih rinci, mengenali isunya, kemudian memetakan isu itu dalam kelompok dasar dan membuat grafnya, dan kemudian mengelompokkan persoalan itu untuk kemudian nantinya dikembangkan melalui prioritas pengembangan sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Bogor, penentuan comparison area, terus kemudian yang terakhir, halaman yang terakhir, karena sekarang sedang berlaku sistem informasi SIPD begitu ya, bagaimana terkait dengan SIPD dan komitmen package, karena seringkali persoalan muncul karena tidak ada komitmen package terhadap satu perencanaan sampai kepada perencanaan tersebut jadi dan menjadi komitmen bagi kita bersama. Kemudian ada rencana aksinya, mungkin saya lewat saja begitu ya sampai terakhir supaya bisa saling berhubungan antara rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, terus kemudian rencana sektoral dan rencana tata ruang. Ini di sini ada yang masuk ke dalam SIPD tadi. Saya teringat di sini ada dari Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Supaya bisa ini juga saling berinteraksi dengan SPPD dashboard yang baru diluncurkan minggu lalu. Kemudian saya juga mencoba memahami bagaimana infrastruktur dasar terkait dengan menuju era digital yang seringkali digemakan dengan kota cerdas tersebut. Kita menggambarkan bagaimana hubungan antara daya saing, inovasi, pemanfaatan internet dan handphone untuk konteks Provinsi Jawa Barat. Terima kasih, ada Pak Raudo, ada Bu Andri di belakang, ada Pak Deputi juga, Pak Maliki atas kehadirannya. Nah, kita melihat ternyata pada bagian akhir dari studi ini menunjukkan bahwa dua sektor utama yang kita soroti, dan untuk konteks density ini begitu ya, inovasi yang berupa telepon seluler dan internet memiliki hubungan yang positif dengan peningkatan daya saing, tetapi belum tentu dengan anggaran pemerintah. Nah, ini mesti ada pembelajaran yang lebih lanjut bahwa bagaimana anggaran tersebut bisa lebih optimal dalam meningkatkan daya saing daerah.
Dan ini juga terima kasih kepada Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Pak Henrikus Andi, ada Pak Berni juga terlibat di sini dan kerjasama dengan IAP, EY dan Cisco mendorong transformasi dari 8 layers kota cerdas untuk konteks Gen Z dan milenial ini dilaksanakan ketika pandemi. Dan ini satu perjuangan sampai akhirnya bisa selesai. Terima kasih juga kepada Bagas dan Fajar yang sudah terlibat dalam studi ini dan Bu Lisna. Dan Bu Dekan tentu saja. Tapi ini kepanjangan, saya akan skip saja. Dan terus kemudian bertransformasi dari kota cerdas berkelanjutan itu ke dalam kota generasi mendatang. Ini mungkin ada beberapa usulan terkait dengan bagaimana posisi perencanaan kota, tata kelola, dan integrasi teknologi dengan fenomena klasik dari Patrick Geddes masa lalu, fisik dasar, ekonomi, dan sosial. Kemudian ini terima kasih Profesor Karim Suryadi sudah memberikan brief kepada saya bahwa perencanaan kota tidak akan selesai selama mereka mendahulukan self, diri sendiri dibandingkan dengan kota, dengan tata kelolanya. Sementara itu, the city before self ini sebagai bagian akhir dari presentasi saya. Ada juga pemahaman terkait dengan commons yang berhubungan dengan town commons movement. Setelah itu ada urban commons, ada knowledge commons menjelang transformasi digital seperti sekarang ini. Kemudian ini ada usulan mumpung ada dari Tarunas, mumpung ada dari Direktorat Jenderal Penataan Ruang, mumpung ada Pusdatin Bappenas hadir juga, Pak Agung Indrajit, terima kasih banyak. Ini usulan saya terhadap bagaimana misi perkotaan 2045, bagaimana pengelompokan misi ke dalam klaster, dan sesuai dengan roadmap riset saya, terutama 4 hal, riset tentang kota tematik, tentang kota komunikatif, riset tentang ketangguhan kota, juga inklusivitas masyarakat pada era digital. Persembahan profesorship ini untuk keluarga tercinta. Di sini ada ibu saya, ada istri, dan ada anak-anak. Terima kasih semuanya. Ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Rasulullah SAW, keluarga besar di Merdeka 92B Garut, di Jalan Ramdan 26 Bandung, para guru, almarhum Pak Joko Suyarto, hadir di sini Pak Tommy, terima kasih, ada Pak Boy, Pak Kris, ada Pak Budi Permadi juga, Bu Mira, Bu Nia, Pak Deni, Pak Iwan Kustiwan yang sedang di Cirebon. Rektorat Bu Reni, terima kasih banyak yang sedang di MIT, beserta jajaran terutama anggota WA Group ITB Teaming Up. WRAM, terima kasih Pak Jaka Sembiring beserta jajarannya, anggota WA Group WRAM dan WA Group WDA ITB, Dekanat, Senat, dan GB SAPPK, Profesor Simaryati beserta tim, Kronologi ITB, Prodi PWK, Pak Petrus dan Pak Adiwan, Bu Mindri dan tim, ada Pak Nanang, Pak Irwan, bos saya, Pak Bambang, Pak Fei, Bu Pingkan, Pak Andri, Pak Mino, Pak Sidik, para senior pemberi semangat, hadir Pak Kakak, terima kasih Pak Kusmayanto Kadiman, Pak Song, Pak Joko Santoso, Pak Andi Isra, Pak Komang Anggayana, Pak Budi Sulistianto, Pak Sudarto, Direktur Pendidikan Non-Reguler, ada di belakang Pak Irwan sembunyi, Pak Agus sedang pergi ke Bali, dan tim NR yang tercinta, pejuang Dupak, DOP, tapi bukan WDS SPS, teman-teman dekanat di STAY, FITB, FTSL, SF, dan FTTM, khususnya KKESB, Eksplorasi Sumber Daya Bumi, Forum Ekskap Prodi, Bu Sopi, ini yang beneran WDS, Pak Abduh, Bu Nita, Bu Ayu, Bu Lia Moli, Pak Aswin, Pak Aswan, Pak Irwan Melano, Pak Brian, Pak Safrizal, Pak Intan, Pak Arif, Pak Dudung, dan semua anggota WA Group Ekskap Prodis. Dosen ITB 89, ada Bu Dea, Bu Rajes, Pak Pur, Pak Pras, Pak Yusuf, Pak Deni Sule, Panjang, Pak Rikrik, Pak Walmiki, Pak Wahyu, Pak Trio, ada yang satu ketinggalan, WDA FITB. Tim Penghargaan Pembangunan Daerah, Bappenas, Pak Erwin Dimas, Bu Agustin, terima kasih atas kehadirannya, Profesor Hermanto, Profesor Raksaka Mahi, Prof. Mudrajat Kuncoro, Pak Tommy, Pak Fikri, Tim Penghargaan Provinsi Jawa Barat, terima kasih Pak Lufi, Pak Indra sedang pergi, tim PNS Berprestasi Jawa Barat, Pak Sumasna ada hadir di sini, terima kasih, dan tim Mama-Mama, ini Kiai Haji Agus Ahmad Safei, Kiai Haji Karim Suryadi, Kiai Haji Ferry Hadianto, dan tim BKD Jabar, Bu Dewi dan teman-teman, tim penilai Jabatan Fungsional Teknis Perencana Kementerian ATR BPN, Pengurus Nasional ASPI, penilai Jabatan Fungsional Perencanaan Pembangunan Bappenas, Mas Wigno, Pak Guspika, Bu Rita, dan tim Pusbindik Latren Bappenas, Pengurus Nasional Ikatan Ahli Perencanaan, Bang Andi ada di belakang, pejuang PSPP ITB, Bu Endang Yuli, Pak Aje, Pak Asep Kurnia, Pak DJP yang sedang nengok cucunya,
Pak RZT, Pak Fauzi Sulaiman, Pak Agus Haris, Pak Joko Nugroho, Pak Ganda Simangunsong dan tim. Pengurus Nasional ASPI, ada Pak Adiwan, Ikatan Alumni ITB, Bu Reni, terima kasih. Pengurus BKTKP, Pak Eman, Bulana, Pak Pudu, dan tim. Juga tim Saus Pedas, Belibis, Cap Jempol, ada Maya, Dava, Abian, Iqbar, Dias, Iban. Dan dari kejauhan ada Anan di Bangkok, Azwan, Alvin dari kejauhan ada di Jepang. Alumni SD Kian Santang, SMP 2, SMA 3, kelas TBL, Abeg, Pak Edwan yang sedang pergi, Pak Man Jauhari ada di Bagendit, Pak Cahyana, Pak Lukman, Bimidah, dan anggota WA Grup Abeg. Lainnya semua mahasiswa dan anak bimbing di ITB, Unpad, IPB, dan ITK, teman-teman Pranogi di Bandung, Unpas, ITENAS, Unikom, dan Unisba. Ucapan terima kasih kepada pemberi rekomendasi banyak, tapi yang kelihatan ada Pak A, Pak Brian, Bu Barti, terima kasih banyak. Pak Arif Ansori sudah menyempatkan hadir, Pak Kris, Pak Hermanto Siregar, tentu saja Pak Tommy dan Pak Boy, Pak Trio sedang ke Malaysia. Tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih kami aturkan juga kepada semua rekan, kolega, dan sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih. Semua karena banyak yang menanyakan semua resensi buku saya, terima kasih Bu Sri, itu bisa dilihat di link tersebut. Namun demikian
saya akan mengakhiri orasi ini dengan membacakan kode kehormatan Profesor. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 16 November 2024, Profesor Ridwan Sutriyadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.